Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kehebohan warga saat kaki seorang ibu nyangkut di selokan got Pasar Sampang Cilacap. 2 remaja tewas diduga akibat tersengat listrik jebakan tikus di kebun cabai di Demak. Pameran ratusan replika benda-benda bersejarah peninggalan Nabi Muhammad di Tegal diserbu pengunjung. Seorang pemilik kios potong rambut ditemukan meninggal di lokasi usahanya di Kelurahan Tangkil, Sragen. Usai diidentifikasi petugas, jasad korban dievakuasi ke RSUD Sragen. Tangis keluarga pecah saat petugas PMI mengevakuasi jasad Suyatno, seorang tukang cukur yang ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Dusun Ngrompolan, Kelurahan Tangkil, Kabupaten Sragen. Penemuan korban berawal dari pihak keluarga yang berusaha menghubungi, namun tidak ada jawaban. Keluarga akhirnya mendatangi lokasi usaha potong rambut milik korban. Di lokasi justru tercium bau tak sedap dan saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia sejak 3 hari lalu. Jasad korban lalu dievakuasi dari lokasi kejadian dan dimasukkan ke ambulan. Lalu dibawa ke rumah sakit RSUD Sragen untuk menjalani pemeriksaan luar. Saudaranya itu kan dari subuh, itu sudah 3 hari itu dihubungi tidak bisa. Nah, dihubungi tidak bisa, akhirnya mereka dia melihat ke rumahnya, ke kios tempatnya bekerja di Bogesop. Akhirnya setelah segini kok ada bau menyengat, akhirnya telepon saya warga di sini, saya ke sini, terus mengecek sini. Sementara dari hasil pemeriksaan, jasad korban di RSUD Sragen tidak ditemukan adanya tindak kekerasan. Korban diduga meninggal akibat sakit yang diderita karena di lokasi kejadian, petugas menemukan minyak yang berkaitan dengan penyakitnya. Dari hasil olah TKP, tim Inafis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Dimungkinkan korban pada saat itu sakit karena di sekitar korban ditemukan ada minyak-minyak yang ada hubungannya dengan sakit korban. Jasad korban lalu diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan di daerah Ngerampal. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. 2 remaja tewas dengan luka bakar di area kebun cabai di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Diduga keduanya tewas akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus. 2 remaja berinisial AF dan RZ warga Welahan, Kabupaten Jepara, ditemukan tewas di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak pada Minggu siang. Keduanya ditemukan tewas dengan luka bakar dan saling berdekatan di pinggir kebun cabai. Penemuan ini pun langsung menjadi perhatian warga. Kematian kedua korban membuat keluarga kaget karena pada Sabtu malam sebelumnya keduanya berpamitan hendak menonton konser musik. Asli nonton ganggu, cuman nopo sewengi mboten kondur. Oh, semalam tidak pulang. Enggak pulang. Terus? Ya niku kan terus wonten rame-rame ten Facebook nopo WA niku. Sampai ketemu niku. Sebenarnya sing nopo sing nemokno niku ya warga Bagam niku. Warga sekitar ya? Nah, kena setrum itu. Listrik atau apa itu kan dikasih itu sih. Motornya kalau jatuh dari motor nggak mungkin, masalahnya motornya jauh, nggak apa-apa di kunci setang. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara serta hasil visum rumah sakit Sunan Kalijaga Demak, keduanya tewas akibat tersengat aliran listrik. Ada luka terbakar ya Pak? Di jari kiri keduanya ada. Kemudian masih ditemukan apa tadi namanya, lebah mayat Pak. Lebah mayat itu tadi menandakan waktu kejadiannya. Tadi berdasarkan kesimpulan sementara dari dokter pemeriksa itu mati lemas karena sengatan listrik. Untuk waktunya
kejadian kurang lebih setelah 12 jam tapi kurang dari 24 jam. Kedua jenazah kini sudah dibawa ke rumah duka di Kabupaten Jepara untuk dimakamkan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Pembunuhan kakak adik oleh tetangganya di Kudus pekan lalu meninggalkan trauma bagi keluarga. Dinas Sosial Kabupaten Kudus turun tangan untuk pendampingan psikologis. Sampai saat ini, polisi masih mengejar terduga pelaku. Kematian kakak adik yang ditusuk tetangganya pada 14 September lalu meninggalkan trauma bagi keluarga. Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Kudus turun tangan memberikan pendampingan trauma bagi keluarga korban. Anak dan istri korban menjadi saksi peristiwa tersebut. Anak korban yang masih berusia 11 tahun dikabarkan sempat trauma. Namun saat didatangi pada Kamis pekan lalu kondisinya mulai membaik. Selain pendampingan psikologis, Dinsos juga akan mengurus fasilitas kesehatan karena ternyata BPJS-nya tidak aktif. Kondisi ekonominya juga kan kurang gitu, nanti juga akan kita lihat dulu, kita cek apakah yang bersangkutan masuk data kemiskinan atau tidak. Nanti kita akan bantu terkait dengan itu kartu Indonesia Sehat, karena kemarin tadi kita tanya bahwa kartu KIS-nya BPJS-nya kan sudah tidak aktif. Nanti akan kita cek untuk supaya bisa diaktifkan kembali. Tadinya katanya nggak mau keluar ya, tidur dulu sama ibunya. Nah, hari ini tadi dia sudah mau turun, sudah mau istilahnya sudah mau senyum, mau diajak komunikasi lah gitu kan. Ya tetap akan kita dampingi nanti. Mungkin kalau dia sebagai saksi pun kan kami Dinas Sosial juga akan mendampingi terkait dengan saksi dan korban, itu kan perlu pendampingan dari Dinas Sosial. Di mata warga Wergutan Kudus, keseharian korban Dimas dan David serta terduga pelaku cukup berbeda. Jika kedua korban lebih sering berkumpul dengan tetangga, sementara terduga pelaku relatif tertutup. Kondisinya badan itu memang baik semua. Yang satu artinya itu ya kondisinya juga sehat, kakaknya juga ya sehat. Kesehariannya gimana kedua korban? Kesehariannya biasa. Ya istilahnya kalau ada teman-teman nongkrong ya nongkrong sambil ngopi. Kalau terduga pelaku itu kesehariannya gimana Pak RT? Yang Pak RT ketahui sehari-hari. Nah ini soal pelaku itu emang saya lihat itu ya kayaknya orangnya kayak pendiam. Tapi masalah perharinya saya kurang tahu. Soalnya dia jarang istilahnya ngobrol sama tetangga. Peristiwa berdarah pada Minggu malam pekan lalu diduga terjadi lantaran kekesalan terduga pelaku terhadap dua korban. Terduga pelaku diduga terganggu dengan aktivitas kedua korban karena saat bersamaan dengan anaknya yang tengah sakit. Setelah melukai kedua korban dengan senjata tajam, terduga pelaku yang merupakan tetangga korban kabur dan hingga kini dalam pengejaran Polres Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kudus.